Yo yo. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Terima Bian Ibsen Juminda selaku Direktur Utama Selama Santana Sport Pengelola Indonesia. Dan terlalu juga dengan selaku dari Pemerintah Sanawal Indonesia dan terlalu juga dengan Mas selaku dari Madrasah Ali Al-Qur'an Video. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya Hanza Furtana Zara dari kelas 9 Madrasah Al-Qur'an Video akan presentasikan tentang hukum peradilan PPKN, yaitu tentang hukum peradilan di Indonesia. Jadi hukum adat itu menjadi dasar utama yang selalu kita lakukan. Dan hukum apa sih hukum itu? Hukum adalah serangkaian aturan yang bersifat mengikat antara satu sama lain. Nah, dan adapun hukum yang dilakukan dalam Indonesia dan itu dari adat-adat yang lalu, tapi pada saat masa penjajahan Belanda, maka Indonesia itu menjadikan hukum itu menjadi masa kolonial dengan kolonial yang tertulis dalam KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan itu menyusun sistem sesuai dengan landasan Pancasila. Lalu itu setelah Indonesia merdeka. Nah, dengan mengatur perilaku apa sih fungsi dari hukum itu? Hukum itu berfungsi untuk mengatur perilaku dalam masyarakat agar masyarakat itu mematuhi peraturan, dan juga agar manusia itu tidak berlaku sesuainya sendiri dan juga tidak menjadi kacau balau. Dan juga ada kehidupan manusia karena hukum itu akan menjadi kacau. Dan juga fungsi dari hukum itu adalah untuk memberi perlindungan bagi setiap orang yang telah terkena kasus, biasanya kan dilindungi hukum. Nah, itu karena setiap orang itu mempunyai hak untuk mendapatkan sebuah hukum. Nah, jika ada pedoman dalam menyelesaikan konflik agar kita bisa menyelesaikan hukum tersebut secara adil. Nah, juga ada pun hukum itu memiliki beragam bentuk yang saling melengkapi, sebagaimana seperti hukum privat dan juga hukum publik. Nah, hukum privat itu adalah hukum yang antara individu saja, seperti hukum perdata, hukum data, dan juga hukum keluarga. Sedangkan hukum publik itu adalah seperti hukum negara dan lain-lain. Juga ada hubungan yang tidak tertulis juga tertulis. Contohnya hukum yang tidak tertulis itu adalah hukum yang selalu yang kita bisa bisa lakukan, seperti yang ada juga kebiasaan. Dan juga hukum tertulis itu adalah hukum yang contohnya seperti undang-undang, jadi ada tertulis gitu ya. Nah, juga ada pun sumber hukum itu banyak sekali. Tidak ada pun yang dari jaksa, juga ada pun dari Undang-Undang Dasar 1945. Nah, hukum yang tertinggi itu adalah dari pemerintah, juga ada pun undang-undang. Nah, hukum itu berfungsi untuk menegakkan hukum dan juga memberikan keadilan bagi orang-orang yang terkena kasus, dan juga dengan beberapa peradilan seperti tata usaha negara dan juga umum, dan juga pendidikan agama agar kita dilindungi oleh masyarakat. Saya kira ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.